pagi semua peserta webinar hari ini. Senang sekali saya, Sasa Yusar Yahya, bisa hadir pagi ini dan pada kesempatan ini dari acara RIF Guru. Waktu saya diminta untuk menjadi pembicara dalam sesi pagi ini, saya juga senang ya, karena ini kesempatan untuk bertemu, apalagi saya dengar pesertanya banyak mahasiswa muda dari seluruh Indonesia. Saya senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak muda. Baiklah, tadi seperti Seri sampaikan, materi yang saya ingin sampaikan lebih fokus mengenai style dan substance. Apa itu style dan substance? Maksud saya di sini adalah kalau Seri tadi sudah lebih detail ya tentang seluk-beluk mengenai public speaking. Nah, saya di sini ingin lebih fokus kepada style dan substance. Karena apa? Karena untuk menjadi public speaker yang baik, kedua-duanya ini harus balance ya. Jadi tidak hanya stylenya atau gayanya saja yang menonjol, tapi juga harus diikutsertakan dengan konten materi bobot yang juga bagus ya, memadai dan bisa memberikan nilai tambah kepada si pembicara itu sendiri. Baiklah, kita mulai dengan style. Ya, style di sini yang saya maksud adalah gaya. Ya. Tadi be yourself ya kata Sere, bahwa semua orang itu memiliki gaya masing-masing sesuai dengan personality-nya masing-masing. Nah, jadi penting sekali untuk kita mendescribe diri kita. Sebenarnya saya ini orang tipe seperti apa, personality saya seperti apa. Mungkin orang sudah ada yang bisa menjawab itu, tapi mungkin ada yang perlu untuk disampaikan oleh orang lain. Karena ada kata-kata beauty is in the eyes of the beholder ya. Orang lain yang bisa menilai kita. Nah, mungkin selama ini input-input apa saja yang saya terima atau feedback apa saja yang saya terima dari teman-teman saya, keluarga saya, sebenarnya personality saya itu seperti apa. Ya. Contohnya, bisa menjawab pertanyaan, saya adalah tipe orang atau tipe pembicara yang friendly, ya, humoris, atau enthusiastic, ya, atau saya tipe orang yang kalem, confident, ya. Nah itulah yang membentuk personality Anda. Di sini adalah be yourself, ya. Artinya kalau Anda seorang yang kalem, serius, Anda nggak usah tiba-tiba harus menjadi orang yang humoris gitu ya, karena mungkin itu bukan kekuatan dari personality Anda. Walaupun itu bisa dipelajari. Ya, kalau memang Anda butuh memberikan suatu kesan yang lebih ringan, humoris dalam suatu pembicaraan, itu juga bisa dipelajari dan bisa digunakan. Tapi pada dasarnya kita harus yakin dulu personality kita seperti apa dan style saya seperti apa, gaya saya seperti apa. Ya, itu yang kita harus describe dulu, ya, cetuskan dulu pada diri Anda. Saya ingin menjadi pembicara dengan tipe personality yang seperti ini, gitu ya. Itu mesti di-describe, ya, di-describe. Nah, kalau Anda sudah merasa memiliki posisi seperti itu, kalimat seperti itu akan menjadi guidance ya, bahwa oke, ini saya akan membawakan acara ini atau saya akan bicara dengan publik dengan gaya saya. Ya, karena saya adalah orang yang confident, friendly, tapi juga enthusiastic ya, atau saya orang yang kalem. Tapi saya serius dan saya ingin membawakan materi ini secara serius juga karena saya merasa inilah gaya saya gitu ya. Oke, jadi itu penting sekali untuk membuat Anda memiliki be yourself dan your unique style, ya, style Anda sendiri, gaya Anda sendiri. Kenapa ini penting? Karena gaya Anda berbicara dengan personality Anda itu memang harus align, harus nyambung gitu. Karena kalau Anda tidak nyambung, itu kesannya akan menjadi tidak otentik ya, akan terjadi ya sedikit pura-pura atau faking it atau tidak sincere. Apa yang Anda bawakan itu nanti bisa seperti tidak sincere ya. Tapi ini butuh waktu, tapi ini bisa dikembangkan ya. Tapi mulailah dengan mendescribe diri Anda itu seperti personality Anda itu seperti apa ya. Nah, lepas dari itu semua apapun gaya Anda, apapun personality Anda, apapun style Anda, tetap apa yang Anda sampaikan itu harus bisa diterima dengan audiens dengan baik. Ya, bisa diterima dan dimengerti dengan baik. Jadi artinya style itu bagus, tapi juga pilihlah style atau gaya yang bisa diterima oleh audiens sesuai dengan audiens untuk event itu. Ya. Jadi kalau umpamanya acaranya itu adalah audiens adalah mungkin Anda lagi membawakan tesis ya, tesis terakhir untuk materi yang harus dipresentasikan di depan penilai, di depan promotor dan sebagainya ya.
Anda harus make sure style Anda itu sesuai dengan audience Anda. Artinya itu kan suatu event yang serius. Jadi Anda harus kelihatan kalem, serius, dan confident. Mungkin pada saat itu tidak cocok untuk menggunakan style humoris atau style yang terlalu santai ya. Jadi memang style Anda disesuaikan dengan audiens yang ada sehingga audiens itu bisa menerima style itu dengan baik, cocok. Oh ya, ini gaya bicaranya cocok dengan event ini, dengan audiens ini. Ya, jadi style and audience atau event yang Anda hadiri atau Anda bawakan itu harus matching. Ya. Nah, berikutnya adalah develop your style through good technical skill. Nah, tadi Seri sudah menyampaikan beberapa tips mengenai ini. Tapi basically style Anda atau gaya Anda itu akan ditentukan oleh beberapa hal. Contohnya, salah satu adalah your voice. Ya. Style Anda akan ditentukan dengan bagaimana cara Anda berbicara. Pertama, harus terdengar, harus audible. Ya, jadi cara Anda berbicara itu harus terdengar. Walaupun Anda orangnya kalem, aduh saya ini tipe orang yang kalem, saya introvert ya, tapi tetap Anda harus berbicara dengan suara yang bisa didengar karena tujuannya audiensnya harus bisa mendengar suara Anda ya. Jadi tipe suara oke, Anda memiliki tipe suara yang kalem tapi tetap harus bisa didengar ya. Tone juga tipe suaranya harus standar paling tidak ya. Karena ada orang yang tone-nya itu mungkin volumenya rendah ya. Dia harus bisa menguasai agar tone-nya itu bagus ya. Pitch-nya juga jangan yang bisa terlalu melengking gitu. Kalau suara terlalu melengking itu juga sakit di kuping. Orang nanti melihat ini orang gayanya gaya tegang gitu ya. Karena kita kalau tegang itu suaranya akan menjadi tinggi ya. Nah, lepas dari semua apa yang Anda miliki sebagai modal dasar Anda, itu bisa dilatih ya. Jadi kalau bilang aduh suara Anda kurang powernya kurang ada ya, tidak terdengar. Jadi seolah-olah Anda harus berteriak untuk bisa bicara. Itu nggak bagus, berarti Anda belum memiliki power yang baik. Bagaimana cara untuk agar kita memiliki power suara yang baik tanpa harus berteriak? Ya, memang ada mikrofon kalau kita bicara, ada mic. Tapi mic itu hanya membantu. Dia tidak merubah karakter suara kita atau tidak menambah power dari suara kita. Nah, salah satu teknik yang bisa memperbaiki suara kita agar memiliki power yang baik adalah dengan melatih pernapasan. Ya. Jadi sebagai pembicara pun supaya kita tidak melihat terengah-engah kehabisan tenaga, itu adalah breathing from your stomach. Ya. Jadi Anda harus napas itu dari perut. Ya. Jadi kalau Anda lihat penyanyi sekarang itu kenapa mereka bisa nyanyi berjam-jam, tapi tidak kelihatan capek. Atau kenapa ada speaker yang bisa berbicara 2 jam, pidato 2 jam, tapi tidak kelihatan lelah atau capek karena dia menggunakan breathing teknik yang benar, yaitu bernapas dari perut, bukan bernapas dari dada. Ya. Kalau Anda berbicara dan bernapas dari dada itu akan terengah-engah gitu. Tapi kalau Anda berbicara dari perut, ya, jadi kita inhale, ya, masukkan udara, lalu kita kembangkan perut kita, lalu kita pelan-pelan waktu kita mengeluarkan suara, itu perut kita kempeskan. Ya. Itu namanya breathing technique untuk mendapatkan power. Ya. So your voice has power. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut Anda itu keluar dengan artikulasi yang baik, ya, dengan power yang baik, karena ada daya daya pengirimannya dengan power yang baik. Ya, jadi itu salah satu teknik untuk memperbaiki kualitas suara atau artikulasi juga. Ya, dengan adanya power artikulasi kita dengan sendirinya akan menjadi lebih bulat, ya, lebih mudah didengar dan bisa dipahami oleh si audience. Ya. Nah, salah satu juga develop your style itu adalah facial expression. Ya. Ada orang yang pada dasarnya itu mukanya cemberut gitu ya. Tapi ada juga orang dasarnya mukanya memang friendly, menarik, pleasant ya. Ini saya temukan ya waktu saya waktu di Metro TV itu awal-awal presenter Metro TV itu saya pilih mereka. Ya. Waktu saya pilih mereka, apa yang saya lihat? Saya melihat mereka itu facial expression-nya itu kamera face atau tidak, menyenangkan untuk dilihat atau tidak. Ya. Mungkin dia tidak cantik, ya, mungkin dia tidak terlalu beautiful, namanya gitu. Tapi dia memiliki gerakan muka atau facial expression yang charming,
friendly. Ya. Najwa Shihab itu salah satunya saya rekrut waktu di Metro TV karena saya melihat dia bukan hanya charming, mukanya menarik, enak dilihat, tapi dia juga kepintarannya itu tersirat di mukanya. Ya, she looks smart. Ya. She is smart, but she looks smart as well. Gitu ya. Jadi memang dari ekspresi muka seseorang kita bisa menilai dia ini tipe orang yang seperti apa ya, enak dilihat, oh dia pinter, dia intelligent, atau dia menarik, friendly, itu pasti kelihatan dari facial expression, ya, dari tutur gerak wajahnya. Nah, jadi kita memang harus berhati-hati. Kita harus bisa tadi ya sesuai dengan personality kita memiliki facial expression juga yang nyambung. Ya, jadi kita nggak bisa menjadi orang yang terlihat personality-nya friendly, tapi muka kita nggak friendly. Ya, so kita harus belajar memiliki muka yang friendly. Salah satunya tentu you have to be able to smile. Ya, kalau kita smile, voice kita juga akan keluar dan terdengar oleh orang itu memang seperti kita sedang smile. Sehingga personality style yang keluar akan apa? Oh, dia friendly. Gitu ya. Apa kalau kita juga menyampaikan suatu ide itu dengan power yang bagus, intonasi suara yang bagus, ya, dengan pemilihan kata yang benar, orang akan impresinya apa? Oh, dia orang ini pintar, dia smart, gitu ya. Jadi itu semua bisa membuat develop style kita dan orang akan menilai kita sebagai apa. Nah, tadi juga Seri sudah mengatakan, berikutnya adalah your gesture. Gesture itu body language, ya. Gerak-gerik Anda juga menentukan style Anda. Ya. Kalau Anda memang orangnya Anda tahu Anda orangnya terlalu kaku, tapi Anda ingin tampil lebih friendly, ya harus lebih relax, ya. Breathing-nya harus lebih dilatih lagi. Jadi jangan, kalau orang yang stres itu pasti suaranya akan seperti kedengarannya tercekik. Ya. Tapi kalau dia relax, itu suaranya pasti akan keluar dengan akan flowing dengan sendirinya. Ya. Jadi be conscious of your expression and your movement. Jadi untuk gesture itu digunakan untuk memberikan penekanan, untuk memberikan pemahaman yang nambah, tapi bukan untuk membuat orang menjadi message-nya nggak nyampe. Gitu. Ya, kalau kita membawakan suatu konten yang serius, ya muka kita juga harus serius. Kalau kita membawakan konten yang mungkin sedikit ringan, Anda mau beralih sedikit untuk lebih suasananya lebih rileks, lebih ringan, nah suara kita, muka kita juga tentu harus lebih sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, jadi be conscious of your expression and movement, yaitu mengenai gesture, karena itu akan develop your style also. Nah, ini berikutnya. Tips berikutnya adalah to develop your style also through your appearance, melalui penampilan Anda. Ya. Nah, ini seseorang yang memiliki penampilan yang berkesan atau menarik itu akan menjadi memorable, yang akan diingat oleh orang. Nah, tapi sebelum memiliki penampilan yang unik, kita harus memiliki penampilan yang standar dulu, yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, itu artinya apa? Artinya itu well groomed. Dari atas kepala sampai di bawah kaki, ujung kaki itu semuanya bersih, ya, pantas, bagus, ya, mulai dari rambut, ya, muka, ya, dan juga tangan. Ya, itu semua, kaki juga harus, pakaian itu harus kelihatan rapih, enak dilihat, ya, dan appropriate, ya, cocok untuk event yang memang sedang dihadiri. Ya, contoh tadi kalau Anda sedang menghadiri presentasi tesis Anda, tentu pakailah pakaian yang sesuai, ya, yang kelihatan serius, ya, confident, memberikan Anda self confident, ya, dan juga rapih. Jadi rambutnya juga harus sesuai, ya, rapih, ya, mukanya harus bersih, ya, dan enak dilihat. Ya, jadi jangan keringat, jangan terus tidak kelihatan bersih mukanya, giginya dan sebagainya, itu harus secara detail. Saya ingat sekali waktu saya menjadi on air coordinator, ya, di RCTI, saya ingat ya teman saya Desi Anwar itu, dia itu giginya punya gingsul, ya, tapi mungkin orang karena dia lahir dengan gigi itu dia nggak biasa ngelihat bahwa giginya gingsul. Saya bilang, Des, kalau kamu gingsulnya itu dioperasi, diganti, itu akan jauh lebih baik untuk kamu, akan menjadi bertampilan lebih baik dan juga pronunciation-nya akan lebih baik. Benar. Lalu dia ke dokter gigi, gingsulnya diangkat, ya, gigi jadi bagus. Sampai sekarang itu membuat dia kalau dia smile itu dia bisa smile dengan
terbuka gitu, karena dia tahu sekarang giginya udah bagus gitu, akan memberikan confidence lebih lagi. Jadi sedetail itu kadang-kadang kita harus mempersiapkan diri kita yang membuat kita confident. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak confident, nah atasilah itu dulu, apapun itu ya. Apakah kacamata kita kurang benar ya, atau mungkin yang pakai hijab, mungkin hijab kita kurang benar. Kita harus comfortable dengan penampilan kita, dan yang terbaik adalah minta pendapat orang ya, seperti saya katakan, beauty is in the eyes of the beholder ya. Penampilan kita itu yang menilai orang lain, sehingga kita harus juga terbuka untuk dinilai. Tentu kita memberikan kesempatan pada orang-orang yang bisa kita percaya ya, jangan orang yang kita nggak percaya gitu ya, bahwa aduh, saya udah kelihatan bagus belum, ini saya sudah rapi belum, atau muka saya udah bersih belum, gigi saya udah benar belum, dan sebagainya. Itu juga untuk melatih bagaimana kita menjadi yakin ya, dan tampil pede ya, zaman sekarangnya percaya diri terhadap penampilan kalau memang kita mendapatkan feedback yang benar dan baik ya. Itu secara keseluruhan mengenai style yang standar. Nah, bagaimana dengan develop your own style ya? Bisa melalui penampilan, contohnya umpamanya kalau nggak tahu ya, Anda mungkin masih ingat apa enggak, membawa acara dari CNN itu ada Larry King namanya, dia selalu pakai suspenders ya, atau pembawa acara ada selalu dia pakai dasi dengan handkerchief yang matching gitu ya. Atau kalau umpamanya wanita, dia selain memakai blazer atau apa, dia selalu pakai bros gitu. Jadi penampilannya punya ciri khas tersendiri. Kalau memang Anda juga memakai hijab, mungkin Anda memiliki ciri khas bagaimana Anda memakai hijab itu, pakai aksesoris atau tidak pakai aksesoris, atau warnanya, itu yang menjadi signature Anda, style Anda ya. Itu semua bisa di develop ya, sehingga orang kalau merecall Anda, oh dia pembicara yang waktu itu, aduh hijabnya bagus sekali ya, matching sekali waktu itu, udah cocok sekali dengan penampilannya dia, atau dia adalah aduh jasnya bagus ya, pakai dasi dan sapu tangan yang matching. Jadi bisa ada yang diingat gitu dari penampilan dan juga appearance Anda sebagai speaker ya. Jadi ini gambaran sekilas dari saya bagaimana develop your own style ya. Be comfortable in yourself, tapi memang ada standar yang harus dipenuhi, dan bagaimana standar itu bisa di-improve ya. Jadi itu tadi mengenai style ataupun mengenai gaya. Oke. Mungkin next kita masuk ke substance ya. Kita sekarang bicara substance. Oke. Apa itu substance? Substance itu adalah bobot ya. Kualitas dari apa message yang ingin kita sampaikan. Kalau kita sudah memiliki style yang jelas, kita sudah percaya diri dengan inilah cara saya akan membawa sebagai public speaker. Berikutnya adalah apa yang ingin saya bawakan ini harus bisa sesuai dengan tujuannya. Pertama-tama, know your purpose. Jadi kita harus tahu presentasi saya ini atau speech saya ini itu tujuannya untuk apa? Ya, to inform, to convince, to persuade, or to influence. Ya, to inform adalah sekedar pemberitahuan saja. Jadi saya hanya menyampaikan hal-hal yang ingin audiens itu tahu. Ya, jadi sangat straight to the point, just to inform. Nah, atau kalau to convince, untuk meyakinkan. Nah, kalau tujuannya adalah untuk meyakinkan, berarti saya harus lebih persuasif. Ya. Berarti isi materi konten saya harus memiliki data-data dan juga materi yang bisa meyakinkan orang. Apakah meyakinkan untuk berubah pikiran atau meyakinkan untuk tetap pada pendapatnya yang sudah dia miliki. Ya. Atau to persuade. Ya, untuk merayu atau untuk meminta orang untuk ikut terhadap suatu ajakan yang Anda ingin mengajak mereka ya. Contohnya ini sangat sekali banyak kalau nanti zaman pemilu ya. Zaman pemilu itu hampir semua peserta pemilu itu ingin to persuade, ingin merayu pemilih untuk memilih dia. Ya, jadi itu namanya to persuade the voters untuk milih dia. Nah, itu berarti pekerjaan rumahnya banyak tuh ya kalau untuk merayu. Kalau untuk menginform, sekedar menginform. Tapi kalau untuk merayu dan membuat orang berbuat sesuatu dalam hal ini untuk memilih saya sebagai kandidat,
itu tentu harus butuh effort yang lebih besar lagi, ya. Bukan hanya dari segi materi, dari gayanya, dari stylenya juga akan sangat lebih berat lah kalau untuk persuade. Demikian juga to influence, ya, untuk mempengaruhi seseorang. Lebih susah lagi itu, ya. Untuk mempengaruhi seorang bukan hanya harus ada data-data yang mendukung, tapi cara Anda membicarakan juga harus meyakinkan, ya, sehingga audience itu nanti bisa ikut dengan apa yang Anda ingin pengaruhi mereka, ya. Itu jadi, nah, tujuannya itu jelas dulu. Tujuan saya membawa materi ini, presentasi ini itu apa, ya. Kalau kita seperti tadi contohnya Anda membawakan tesis, berarti Anda to convince, ya. Anda ingin meyakinkan bahwa tesis Anda ini benar, ya, pantas dan wajar untuk diberikan nilai lulus dan nilai cum laude yang bagus, ya. Anda ingin meyakinkan. Berarti kalau tujuannya adalah membawakan materi tesis, is to convince penilai-penilai di situ, promotor Anda, bahwa materi Anda layak untuk diberikan nilai yang baik, ya. Nah, setelah kita tahu tujuannya apa, kita harus mulai menyusun, ya, agar apa yang kita sampaikan itu strukturnya itu bagus, ya. Artinya flow pemikirannya itu nyambung, ya. Kita bisa mulai dengan develop your central idea. Jadi kita mulai setelah kita tahu tujuannya, kita mulai mendeskripsikan, oke, ide utama saya itu apa? Ya, ide utama dari tesis saya itu apa? Ide utama dari tesis saya adalah umpamanya, ya, bagaimana climate change ini merubah cara orang hidup, umpamanya, ya. Bahwa climate change ini kita harus berubah dari cara hidup kita. Itu central ID-nya, ya. Ide utama dari materi saya. Lalu kita mulai dengan setelah itu dicetuskan, kita berangkat berikutnya ke generate your main ideas. Generate your main ideas artinya apa? Dengan ide utama tadi, kita kembangkan ide itu menjadi main ideas. Main ideas itu biasanya 3 atau 4 sub ide, ya, atau turunan dari ide utama. Contoh tadi mengenai climate change, ya. Jadi harus ada 3 minimal atau 4 atau 5 main ideas-nya apa? Mungkin main ideas pertama adalah climate change itu fakta, ya. Climate change itu real, ya. Kalau kita tidak faktanya itu real, kenapa? Kita harus dukung itu dengan data-data. Ternyata suhu sudah mulai meningkat, ya. Makin hari iklim tidak bisa prediksi, makin hari banyak bencana alam, ya. Nah, main ID berikutnya apa? Kalau kita tidak berubah, apa yang akan terjadi, ya? Kalau kita tidak berubah, apa yang terjadi? Bencana alam makin tambah, contohnya makin banyak bencana alam di mana, ya. Lalu atau umur manusia akan menjadi lebih pendek dan sebagainya. Jadi dan main IDs lain dan lainnya yang masih mendukung dari central ID itu, ya. Nah, main IDs ini harus didukung gather supporting materials. Kalau kita sudah memiliki main IDs, setiap main ID, setiap poin dari main ID itu harus didukung dengan fakta, data, research, maupun testimoni dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya yang bisa Anda kutip, ya. Jadi pembicaraan Anda itu bukan hanya menjual ide, tapi juga meyakinkan bahwa ide Anda itu punya data, punya fakta, ya, yang sudah di research, yang sudah diyakinkan juga oleh expert di bidang itu, ya. Nah, minimal dalam mempersiapkan substance, ya, atau bobot dari apa yang dibicarakan harus mencakup semua itu, ya. Sehingga struktur dari apa yang Anda ingin sampaikan itu flow-nya itu jelas, audiens juga bisa mengikuti. Oh, dia bicara tentang ini. Oh, setelah dia bicara tentang ini, dia jabarkan materinya tentang ini, ide-idenya apa saja. Lalu dia dukung dengan fakta-fakta atau supporting materials. Jadi apa yang dibicarakan itu memiliki substance, ya, memiliki konten yang baik, yang benar dan bisa dipercaya. Karena again tujuannya apa? Ingin meyakinkan, ingin to convince, ya, atau to influence, ya. Jadi semakin banyak data yang disampaikan, yang semakin bisa influence atau meyakinkan. Nah, setelah konten dari materi yang ingin Anda sampaikan itu sudah ada, berikutnya Anda harus organize your speech, ya. Jadi speech itu harus diorganize
secara flow-nya secara benar ya. Introduction ya biasanya itu 1/8 dari rasionya. Bodinya, main bodinya itu ya di mana main IDs itu Anda jabarkan itu 3/4. Lalu Anda harus closing dengan conclusion, mengingatkan orang lagi apa yang Anda sampaikan ini adalah tujuannya adalah untuk mendukung main IDs tadi itu. Ya. Jadi harus organize. Jadi jangan mulai dengan main IDs dulu, nanti baru introduction, nanti conclusionnya di tengah-tengah, nggak bisa. Flow-nya itu harus jelas. Karena apa? Kalau Anda berbicara, audiens itu mengikuti jalan pikiran Anda. Ya, jadi mereka juga bisa menginginkan adanya suatu structure, ya ada organized thoughts, ya pemikiran yang tertutur dan teratur, ya. Nah, tadi juga berikutnya series juga sampaikan practice makes perfect ya. Setelah Anda organize your speech, Anda sudah memiliki materinya, tinggal berikutnya adalah Anda melatih ya. Research your speech. Jadi apa yang sudah Anda siapkan ya, latihlah itu dengan benar-benar membawakannya out loud ya, dengan dibawakan, disampaikan apakah di depan kaca atau depan beberapa orang teman, tapi harus diucapkan. Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang kita tulis atau apa yang kita siapkan, waktu kita ucapkan kadang-kadang artinya suka berbeda. Ya. Kalau kita tidak rehearsal, kita tidak ucapkan, kita nggak tahu itu bunyinya seperti apa ya, apa yang saya tulis, atau terdengarnya seperti apa ya, apakah orang bisa memahami apa yang sudah saya tulis setelah saya sampaikan dalam bentuk speech, apakah artinya masih sama? Nah, seperti itu. Ya, jadi harus di-rehearse, ya kalau bisa di-record, dan Anda nilai dan dengar lagi, apakah yang telah saya sampaikan, ya, cara saya membawakan, cara saya mengucapkan, itu mendukung tujuan saya dalam speech ini. Oke. Nah, setelah berlatih, ya, Anda sudah mulai yakin dengan apa yang sudah sampaikan, bahwa antara isi dan cara Anda ingin menyampaikan itu sudah align, ya. Lalu pada saat momen Anda membawakan materi itu, ya, dalam bentuk speech atau presentasi, ya, dan menghadapi audience, ya, lihatlah audience di in the eyes, seperti tadi saya bilang, kita harus menyapa audience ya dengan melihat dan acknowledge mereka dengan memandang mereka wajahnya, ya, sehingga audiens itu memiliki connection dengan kita. Oh, saya itu disapa loh oleh speaker ini, gitu. Oh, speaker ini tuh melihat saya loh, dia memperhatikan saya, gitu ya. Lalu biasanya pada saat introduction berbicara dengan suara yang agak lebih keras, ya, supaya attract their attention. Ya, umpamanya selamat siang pemirsa atau selamat siang peserta acara ini, gitu. Itu diucapkan lebih keras sehingga membuat orang menjadi lebih awake, ya, sadar bahwa oh, Anda sekarang hadir di tempat itu, ya. Nah, biasanya juga untuk kata-kata pertama, ya, kata-kata pembukaan, biasanya ada baiknya juga itu dihafalkan sehingga Anda lebih ice breaking, gitu, lebih memberikan self confidence bahwa Anda sudah tahu apa yang mau disampaikan kata-kata pertama, ya, the first few sentence, sehingga Anda tidak kelihatan baru mulai tapi baca, gitu. Enggak. Tapi waktu mulai itu sapalah audience dengan apa yang Anda sudah hafal, apa yang Anda ingin sampaikan. Setelah itu, kalau Anda ingin menggunakan cue cards, ya boleh sewaktu-waktu Anda melihat cue cards untuk agar, oh, saya sekarang pada poin ini. Oh, saya setelah poin ini saya akan bicara poin ini, gitu ya. Jadi boleh menggunakan cue cards, ya. Nah, cue cards itu juga tujuannya untuk mengguide Anda agar train of thoughts, ya, train of thoughts itu sequence dari cara Anda memikir dan berbicara itu ada panduannya, tapi Anda juga tidak bisa terlalu kaku terhadap cue cards itu, ya. Anda juga harus melihat reaksi audiens, ya. Apakah audiens ini merasa, duh, saya terlalu panjang kayaknya menjelaskan ini, mungkin saya singkatkan saja penjelasan itu, saya beralih ke penjelasan berikutnya, ya. Anda harus bisa membaca, kelihatan kalau audiens mungkin tadi kurang jelas ya apa yang saya sampaikan, kayaknya saya harus lebih memperjelas lagi ide ini atau poin ini, ya, sehingga Anda bisa membaca reaksi audiens terhadap Anda yang sampaikan, ya. Dan Anda merespons dengan sesuai, ya. Kalau Anda lihat audiensnya udah mulai melihat, udah mulai bosan, udah mulai nggak fokus, ya Anda mesti tarik kembali atensi mereka. Salah satu trik untuk menarik kembali adalah raise a questions, ya. Tahukah Anda bahwa
Anda sebutkan fakta, sesuatu fakta. Tahukah Anda bahwa kalau Anda tidak berubah gaya hidup Anda, dalam 10 tahun lagi kita semua akan sakit, atau namanya karena akan pollution itu akan membuat kita sakit paru-paru. Jadi katakanlah sesuatu yang a bit shocking gitu ya, membuat orang menjadi menarik perhatian lagi. Usually you can use asking a question like that, ya, dengan follow up, dengan ya jawab sendiri tentunya dengan apa yang fakta yang sudah Anda siapkan, itu bisa membuat audiens menjadi lebih fokus lagi ke kita, ya. Nah, kira-kira sampai sini tips saya ya mengenai style dan substance, ya. Saya paham ini hanya tips sekelibat aja. Memang semua yang saya sampaikan ini harus dilatih ya dan harus dipraktekkan, ya. Tapi paling tidak ini ada guidance, tips bagaimana mempraktekannya dan mempersiapkannya. Kira-kira itu aja, Bintang. Terima kasih.